Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Kali ini kita akan membahas materi struktur dan fungsi jaringan hewan untuk bagian yang pertama. Karena struktur dan fungsi jaringan hewan itu cukup banyak ya, ada beberapa bagian, maka kita bagi menjadi beberapa video nanti. Ini yang pertama, bagian yang pertama jaringan epitelium. Baik, seperti kita ketahui bahwa tubuh hewan itu tersusun atas banyak sel yang pada tempat tertentu sel-sel itu bersatu membentuk jaringan. Ya, jadi jaringan itu bisa dikatakan adalah kumpulan dari sel-sel yang ada di dalam tubuh hewan. Sel makhluk hidup akan terus membelah, kemudian melakukan diferensiasi dan spesialisasi. Jadi ketika masih embrio, struktur dan bentuk sel itu sama ya, tapi nanti dengan berkembangnya embrio tersebut, maka sel-sel akan mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Diferensiasi artinya perkembangan sel menjadi bentuk yang khusus, sedangkan spesialisasi adalah perkembangan sel menuju ke fungsi yang khusus. Jadi setelah diferensiasi dan spesialisasi, maka sel-sel akan memiliki bentuk dan fungsi yang tertentu. Akan ada banyak sel yang akhirnya punya fungsi yang berbeda-beda. Hasil diferensiasi dan spesialisasi adalah jaringan dan organ-organ tubuh. Dan termasuk jaringan ini ya, jaringan ini hasil dari dua proses ini. Jika nanti akan ditemukan ada beberapa jaringan di tubuh hewan itu yang masing-masing punya bentuk dan fungsi khusus. Jadi sel-selnya punya bentuk dan fungsi yang khusus. Nah, pada vertebrata itu ada 4 macam jaringan. Yang pertama jaringan epitelium, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, yang keempat jaringan saraf. Jadi ada 4 jaringan ini pada tubuh hewan, khususnya hewan vertebrata. Kita mulai membahas untuk yang pertama, khususnya bagian pertama ini ya, di pertemuan kita kali ini, yaitu jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh dan permukaan organ. Jadi ini memang jaringan yang berada paling luar di permukaan tubuh atau permukaan organ tubuh organisme ya. Epi itu tepi memang, jadi makanya letaknya ada di paling. Nah, berdasarkan bentuknya, jaringan epitelium itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk. Ini ada bentuk pipih, bentuk kuboid atau kubus, dan bentuk batang. Ini berdasarkan bentuknya. Kemudian berdasarkan jumlah lapisan selnya, maka jaringan epitelium dapat dikelompokkan menjadi pertama jaringan epitelium sederhana atau selapis, satu lapis ya. Jadi ini sel-selnya hanya selapis saja. Kemudian yang kedua epitelium berlapis, berarti ini terdiri dari beberapa lapis sel. Kemudian yang ketiga epitelium berlapis semu. Ini sebetulnya satu lapis tetapi nampak berlapis, maka disebut sebagai berlapis semu. Kita bahas satu persatu. Ini epitelium yang sederhana tadi ya. Epitelium sederhana itu ada pertama epitelium selapis pipih. Ini sederhana, ini sama dengan epitelium selapis ya, ini sama. Yang pertama ada epitelium selapis pipih atau squamous. Ciri-cirinya ini bentuk selnya pipih sesuai dengan namanya.
Kemudian dilihat dari permukaannya, sel-selnya seperti lantai ubin, tetapi dengan batas-batas yang tidak teratur. Epitelium ini berfungsi sebagai jalan pertukaran zat dari luar ke dalam tubuh atau sebaliknya. Ya, memang karena letaknya di paling luar, maka fungsinya salah satunya untuk pertukaran zat dari luar ke dalam tubuh atau sebaliknya. Ini gambarnya bisa seperti ini. Ini selapis ya, ini sel satu ini yang putih-putih hitam ini adalah inti selnya, seperti ubin. Contohnya terletak pada dinding alveolus paru-paru. Nah, di sini. Ini dinding kapiler darah atau dinding alveolus paru-paru ini ya, atau kapiler darah sama. Ada tipe epitelium adalah selapis pipih. Yang kedua, epitelium selapis kubus atau kuboidal. Ini kubus dengan ciri-ciri berbentuk seperti kubus. Kemudian dilihat dari permukaannya, sel-selnya berbentuk poligonal. Poligonal itu segi banyak. Bisa lihat gambar di sebelah sini. Ini satu lapis bentuknya kubus. Kubus tetapi poligonal ya. Ini sebenarnya tidak kubus tapi memang bentuknya agak kotak seperti ini. Meskipun permukaannya poligonal, segi banyak seperti ini. Nah, letaknya misalnya pada ovarium, ya, dinding ovarium, kemudian kelenjar tiroid, kemudian tubulus ginjal. Ini kalau yang ini seperti ini. Nah ini yang tipe selapis kubus. Yang ketiga, epitelium selapis batang yang silindris ya, berbentuk seperti batang. Permukaannya terlihat seperti epitelium kubus, tetapi pada potongan tegak lurus terlihat sel-sel yang tinggi. Kemudian memiliki silia di permukaannya, tidak semua ya, tapi ada beberapa yang memiliki silia. Misalnya pada oviduk atau saluran telur sudah ada silianya. Ini gambarnya, ini silia, ini Pak oviduk ya. Nah ini batang seperti ini. Nah, kalau dilihat dari potongan yang tegak lurus, itu sel-selnya tinggi seperti ini. Tapi kalau dilihat dari atas, ya seperti kubus. Ini jadi disebut batang itu karena dia dari potongan tegak lurus atau dari sisi samping. Kemudian ada yang memiliki silia, misalnya pada dinding sebelah dalam usus dan kantung empedu. Jadi ada silianya. Ini juga sama nih, ada silianya. Ini kalau digambar seperti ini. Juga terdapat pada lambung dan usus. Itu tipe epitelium juga selapis batang. Yang kedua, epitelium berlapis. Tadi yang sederhana atau selapis ya. Yang kedua, epitelium berlapis. Tersusun atas dua atau lebih lapisan sel. Karena berlapis berarti paling tidak dua lapis atau lebih. Sel pada lapisan bawah disebut sel basal atau sel dasar. Seperti ini pembagiannya ada yang pertama epitelium berlapis pipih. Misalnya terdapat pada permukaan kulit, kemudian permukaan vagina dan esofagus atau tenggorokan ya, seperti ini. Ini berlapis-lapis seperti ini. Pipih. Nah, ini pipih ini seperti ini. Kemudian yang kedua, epitelium berlapis kubus. Terdapat pada saluran kelenjar keringat, folikel ovarium yang sedang berkembang dan kelenjar ludah. Ini kubus bentuknya seperti ini. Lebih tebal-tebal, kalau pipih tadi lebih tipis ya. Ini kubus itu lebih tebal-tebal. Yang ketiga, epitelium berlapis batang. Terdapat pada permukaan uretra pria. Ya, uretra itu bagian dari saluran ekskresi. Saluran ekskresi pada pria. Ini seperti ini. Nah, ini uretra itu di sini posisinya. Ini berlapis batang, jadi agak tebal seperti ini. Ini bentuknya seperti batang. Kemudian yang
terakhir adalah epitelium transisional. Ini transisional terdapat pada kantung kemih. Bentuk sel epitelium transisional bergantung pada derajat perenggangan kantung kemih. Yang ini seperti ini kantung kemih ini. Ini ginjal, ini ureter, ini kantung kemih. Ini nanti saluran menuju keluar ya. Nah, di sini di kantung kemih inilah terdapat epitelium transisional yang nanti bentuknya bisa berubah tergantung dari perenggangan kantung kemih. Jadi epitelium di sini merenggang apabila terisi banyak urin. Tentu kan merenggang ya. Tapi nanti kalau isinya sedikit akan kembali mengkerut lagi. Nah, maka epitelnya itu bertipe transisi, jadi berubah dari yang mengkerut dan merenggang. Ini seperti ini posisi merenggang atau merentang, yang ini tidak mentang. Ini posisi ketika urinnya banyak, ini posisi ketika urinnya sedikit. Baik, yang ketiga, epitelium berlapis semu. Jadi berlapis tapi sebenarnya tidak berlapis, jadi hanya semu. Jadi tadi nomor 1 sederhana atau selapis, yang kedua epitelium berlapis, yang ketiga ini epitelium berlapis semu. Terusan atas selapis sel tetapi ketinggian sel penyusunnya tidak sama sehingga terlihat seperti berlapis. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya tidak berlapis, tapi karena ada yang tinggi, ada yang rendah seperti ini, makanya terlihat seperti berlapis. Misalnya terdapat pada trachea, ya. Trachea atau tenggorokan itu tipenya berlapis. Selanjutnya berdasarkan fungsinya, epitelium itu ada 2 macam. Tadi sudah berdasarkan bentuknya, kemudian berdasarkan lapisannya. Yang berikut ini berdasarkan fungsinya. Nah, ini ada 2 macam. Yang pertama jaringan epitelium penutup, ini berfungsi melapisi permukaan tubuh dan organ lainnya. Kemudian terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi organ atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh, misalnya dinding sebelah dalam saluran pencernaan, ya ususnya ya, itu epitelium penutup juga. Jadi tidak mesti posisinya di luar. Dan pembuluh darah, pembuluh darah itu juga bertipe epitelium penutup. Yang kedua, jaringan epitelium kelenjar. Ini tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Getah cair ini berbeda dengan darah dan cairan antar sel. Berdasarkan cara kelenjar mensekresikan cairannya, itu ada 2 macam kelenjar ya. Jadi kelenjar itu menghasilkan cairan yang berbeda dengan darah maupun cairan antar sel. Yang pertama cairan eksokrin, yang kedua jaringan endokrin, ekso dan endo. Nah, apa itu? Jaringan eksokrin merupakan kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk menyalurkan hasil sekresinya. Jadi ada saluran pengeluarannya. Ekso itu kan keluar. Jadi cairannya itu nanti akan keluar dari tubuh. Zat sekret berupa bisa enzim, keringat, dan air ludah. Nah, ini kalau bisa kita lihat ya, untuk keringat itu kan keluar dari tubuh. Ludah, air ludah juga keluar dari tubuh. Enzim, kalau enzim itu juga keluar dari tubuh, misalnya ke mulut ya, di mulut itu, kemudian di lambung, usus itu keluar dari tubuh. Jadi di dalam lambung itu sebetulnya itu bagian dari luar tubuh ya, sebetulnya usus itu, tapi memang tampaknya di dalam, tapi sebetulnya dari segi anatomi isi dari lambung itu adalah di luar tubuh, Makanya enzim termasuk ini kelenjar yang eksokrin, kelenjar pencernaan termasuk sini ya. Kemudian berdasarkan banyak sel penyusun, kelenjar eksokrin itu bisa dibedakan menjadi beberapa. Ada kelenjar eksokrin uniseluler, hanya ada 1 sel saja. Sudah sel itu juga menghasilkan sekret atau cairan ya, misalnya sel goblet. Ini penghasil mukus.
pada usus halus dan saluran pernapasan. Ini semacam lendir gini ya. Ini dihasilkan oleh sel goblet. Goblet ini eksokrin yang uniseluler. Yang kedua, kelenjar eksokrin multiseluler itu tersusun atas banyak sel. Nah, kebanyakan kelenjar eksokrin itu banyaknya yang multiseluler, yang banyak sel. Nah, kita lihat beberapa contoh kelenjar eksokrin. Ini ada kelenjar tubuler sederhana, contohnya kelenjar Lieberkühn pada dinding usus. Nomor 1 ini. Kemudian yang kedua, kelenjar tubuler bergelung sederhana, misalnya kelenjar keringat pada kulit. Ini nomor 2, ini bergelung ya, ini. Kemudian yang ketiga, kelenjar tubuler bercabang sederhana, contohnya kelenjar fundus pada dinding lambung. Nomor 3, kemudian ada kelenjar alveolar sederhana, misalnya kelenjar mukus dan kelenjar racun pada kulit katak. Kemudian contoh yang lain ada kelenjar alveolar bercabang sederhana pada kulit. Alveolar itu ya seperti alveolus ya, bulat-bulat seperti ini. Kelenjar tubuler majemuk, tubuler majemuk, contoh kelenjar bundar pada usus dan kelenjar susu. Kemudian yang berikutnya kelenjar alveolar majemuk, ini alveolar juga nih, mirip dengan yang nomor 5 alveolar, tapi ini lebih bercabang lagi, misalnya pada kelenjar susu atau glandula mamae. Berikutnya kelenjar tubulo-alveolar majemuk, contohnya kelenjar ludah submaxillaris, bawah rang atas ya, submaxillaris. Itu contoh kelenjar eksokrin. Sekarang kita lanjutkan kelenjar endokrin. Kalau endo itu berarti di dalam, merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran. Jadi dikeluarkannya itu masih di dalam tubuh. Masih di dalam tubuh, jadi tidak di luar tubuh pengeluarannya. Sekret yang dihasilkan langsung masuk ke pembuluh darah sehingga disebut sebagai kelenjar buntu. Ya karena tidak ada saluran pengeluaran tadi ya, maka disebut sebagai kelenjar buntu. Ini masuk ke pembuluh darah, kemudian nanti akan menuju ke bagian atau organ yang dituju, yang akan diinisiasi atau dirangsang oleh fungsi dari cairan tadi ya, cairan tadi. Nah, sekret yang dihasilkan ini disebut sebagai hormon. Nah, saya kira sudah tahu ya hormon. Jadi hormon ini dikeluarkan oleh kelenjar endokrin yang merupakan bagian dari jaringan epitelium. Ini hormon. Banyak beberapa jenis hormon ya, ada hormon estrogen, progesteron, testosteron, dan lain-lainnya. Nanti juga akan kita bahas di bagian lain. Ini ada misalnya juga contoh lain, ada kelenjar tiroid, paratiroid, dan adrenal. Ya, itulah kelenjar endokrin ya, yang merupakan bagian dari jaringan epitelium. Jadi sudah kita bahas di depan macam-macam jaringan epitelium yang dimiliki oleh hewan. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.